Shalom, puji nama Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini bisa kembali lagi berjumpa. Tuhan Yesus baik, sangat baik. Mari kita mau satukan hati kita bersama-sama. Sungguh kami bersyukur Tuhan karena Engkau Bapa yang baik, yang mengasihi setiap kami. Kasih setiamu tidak pernah berubah dalam hidup kami, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih buat penyertaan-Mu selama 1 minggu dalam hidup kami. Dan kami boleh ada pada hari ini semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau, kami muliakan dan kami agungkan nama-Mu. Sebab Engkau Allah yang layak terima segala pujian, hormat, sembah kami. Hanya bagi Tuhan Yesus. Biar datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Di hidup kami, di hati kami seperti di surga. Kami bersatu hati datang pada Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami percaya hadirat-Mu melingkupi kami. Urapan yang baru memenuhi kami. Sukacita surgawi memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Mari kita menyanyikan dan serukan nama Yesus. Haleluya. Karena Dia baik, sungguh sangat baik. Haleluya. Mari kita mau angkat suara kita, hati kita bagi Raja kita yang mulia. Amin Tuhan. Kita mau serukan namanya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Mari semua katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Mari kita mau naikkan pujian bagi Allah kita, Allah yang dahsyat dan ajaib. Biar dari utara selatan terdengar pujian bagi Allah kita, Allah yang dahsyat dan ajaib. Haleluya. Mari kita berserukan nama Dia, nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus
sanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita percaya bahwa setiap jalan-jalan Tuhan adalah sempurna adanya bagi kita. Dia nyatakan bukti terbesarnya dengan Dia mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Kasih-Nya, cintanya Dia berikan buat kita semua. Biarlah hidup kita terus memuliakan nama-Nya dan menyenangkan hati-Nya. Terima kasih Bapa. Mari kita mau katakan bersama-sama pujian ini. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku
terikat dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna Tuhan dalam setiap jalan-Mu. Haleluya, haleluya. Hidupku mau menyenangkan-Mu. Segenap hidupku menyenangkan-Mu. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Hidupku jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Setiap langkahku dipimpin oleh-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, kami sembah Yesus. Kami agungkan Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak terima segala pujian dan sembah kami. Biarlah seluruh kehidupan kami Tuhan menjadi bukti kebesaran kasih-Mu dalam hidup kami. Mujizat-Mu terjadi selalu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh sangat baik dalam hidup kami. Kami ingin terus menjadi bejana yang indah di hadapan-Mu. Murnikan setiap kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri dan firman-Mu adalah kebenaran. Tuntun setiap kami, setiap langkah kehidupan kami, biar terus menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan menjadi korban yang harum di hadapan-Mu. Berbicara pada kami Tuhan, kami membuka hati pikiran kami, telinga kami untuk kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman itu menjadi rema di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom semua saudara dikasih Tuhan. Selamat pagi, selamat kita berjumpa dalam ibadah online dalam momen-momen Natal saudara. Ya, doa saya kita semua sehat dan kita ngalami sukacita Natal yang luar biasa buat kita semua ya. Dan mari kita sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan berdoa sebentar. Bapa, terima kasih buat hari ini di momen-momen bulan perayaan Natal, kami bisa ibadah bersama-sama baik dengan keluarga maupun ibadah sendiri. Tuhan, kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dan
Kami sudah memuji menyembah Engkau dan ini waktunya kami mendengar firman-Mu. Berbicara kepada kami apa yang Kau ingin sampaikan Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita percaya berkata, amin. Puji Tuhan, saudara, di bulan-bulan Desember ini ada bulan-bulan kita memperingati Natal. Saya percaya saudara juga mempersiapkan bagaimana menyambut Natal, saudara. Ya, ada di antara saudara mungkin mempersiapkan diri dengan pohon Natal, seperti kita di gereja juga ada pohon Natal. Ya, mempersiapkan diri, mungkin saudara mempersiapkan diri dengan lagu-lagu Natal, mempersiapkan diri juga dengan kado-kado Natal, ya. Dan kita juga mungkin persiapkan diri dengan membeli baju-baju yang baru, ya saudara. Dan itu biasa momen-momen Natal yang bisa kita lakukan, saudara. Tapi hari ini kita mau belajar apa sih makna Natal buat kita semua, ya. Makna Natal apa sih, saudara? Nah, saudara, apakah cuma hanya pohon Natal saja? Apakah hanya baju baru saja? Ya. Dan kita mau lihat apa yang dikatakan firman Tuhan kepada kita tentang makna Natal. Supaya di tahun ini 2021 kita memperingati Natal dengan makna yang bisa mengubah hidup kita. Dengan makna Natal yang kita bisa dapatkan dari firman akan mengubah pola pikir, akan mengubah perilaku kita, ya, sehingga hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Pertama, saudara, kita akan belajar firman Tuhan, yaitu di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 berkata demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, saudara, dari ayat ini Yesus berkata kepada orang banyak. Pada waktu itu Yesus menyembuhkan orang yang buta, yang sakit, saudara. Nah, Yesus berkata, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Makna Natal yang pertama yang kita bisa dapatkan di tahun 2021 adalah Yesus adalah terang dunia. Yesuslah terang dunia, saudara. Ya, Yesuslah terang dunia. Tuhan mau nyatakan kepada saudara dan saya, di tahun 2021 kita memperingati Natal ini, ingatlah, sadarlah bahwa Yesuslah terang dunia. Yesuslah terang dunia. Maka setiap saudara dan saya mengikut Dia, maka kita tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ya, karena apa? Karena Yesus adalah terang dunia. Dan oleh karena itu saudara dan saya yang terima Tuhan Yesus, gerejanya menjadi terang dunia. Jadi bukannya sekedar kita memperingati Natal dengan pernak-pernik Natal saja, tapi Tuhan mau saudara dan saya menyadari bahwa Yesus adalah terang dunia. Dan saudara dan saya sebagai gerejanya orang percaya, Tuhan mau supaya saudara dan saya menjadi terang dunia ini. Sehingga di dalam momen Natal jangan sampai kita sama hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pesta pora, dengan mabuk-mabukan, berfoya-foya, saudara. Ya, sehingga kita tidak tahu bahwa apa yang Allah inginkan dalam hidup kita, saudara. Yesus adalah terang yang sesungguhnya itu, saudara. Ya, Dia melenyapkan kegelapan dan penipuan dengan menerangi jalan yang benar kepada Allah dan keselamatan dari Allah. Ya, saudara. Jadi Yesuslah terang yang sesungguhnya. Dia melenyapkan kegelapan dan penipuan, saudara. Jadi Yesuslah yang menerangi setiap kegelapan, setiap penipuan, setiap kejahatan. Yesus menerangi supaya apa? Supaya dunia ini diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang mengikuti Yesus dibebaskan dari kegelapan dosa. Jadi saudara dan saya mengikuti Yesus, saudara dan saya dibebaskan dari kegelapan dosa. Saudara dan saya dibebaskan dari duniawi. Saudara dan saya dibebaskan dari ikatan iblis. Saudara dan saya yang berjalan mengikuti Yesus, saudara dan saya berjalan di dalam terang, saudara. Ya, jadi inilah makna Natal yang pertama, bahwa Tuhan mau saudara dan saya menyadari bahwa Yesus adalah terang dunia. Dan saudara dan saya sebagai gereja orang percaya, Yesus Tuhan mau menginginkan saudara dan saya menjadi terang dunia juga di bumi ini. Ya, jadi kita tidak lagi hidup dalam dosa, tidak lagi hidup dalam kegelapan, tapi kita hidup di dalam terang. Kenapa? Karena kita ada di dalam terang Yesus dan kita mengikuti terang Tuhan itu, saudara. Ya, dan saudara dan saya yang mengikuti terus-menerus, Yesus hanya mengakui pemuridan yang bertahan sampai kesudahan. Kalau kita mengikuti Yesus terus, mengikuti terang itu dan ada di dalam terang, memang kita adalah murid-murid Kristus. Ya, di dalam terang tidak ada kegelapan.
Ya saudara, seperti saya di ruangan ini kalau saya menyalakan lampu maka kegelapan itu pergi. Dan kalau hidup saudara ada terang Kristus, maka tidak ada kegelapan di dalam kehidupan saudara. Ya saudara, yang dikasih Tuhan, makna pertama adalah yang kita bisa merayakan Natal adalah Yesus terang dunia. Dan Tuhan mau saudara dan saya sebagai gerejanya menjadi terang dunia juga. Sehingga lewat kehidupan saudara, banyak orang-orang keluar dari kegelapan dan datang kepada terang Tuhan. Yang kedua saudara, adalah Yesus datang sebagai penggenapan janji Allah. Yesus datang sebagai penggenapan janji Allah dalam Matius pasal 1 ayat 22-23 berkata, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah saudara, dikatakan di situ hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan. Makna Natal yang kedua adalah bicara tentang Yesus datang sebagai penggenapan janji Allah. Yesus datang sebagai penggenapan firman Allah. Yesus datang sebagai penggenapan janji Allah, firman Allah. Hal ini mengingatkan kita sebagai gerejanya, orang-orang percaya kepada dunia ini, bahwa Allah adalah Allah yang setia. Bahwa Allah adalah Allah yang setia. Dia Allah yang setia, dia yang firman, dia yang berfirman, dialah yang menggenapinya. Kalau di dunia ada katakan, engkau yang berjanji, engkau yang mengingkari. Engkau berjanji, engkau yang mengingkari. Itu di dunia saudara. Tetapi Allah tidak demikian. Di makna Natal di tahun 2021 ini, makna Natal yang kedua, mengingatkan, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Yesus datang sebagai penggenapan janji Allah, sebagai penggenapan firman Allah yang mengingatkan kita bahwa kita punya Allah yang setia dan dia yang berjanji, dia yang menggenapinya. Dan oleh karena itu saudara, gerejanya juga harus menjadi orang percaya gereja yang setia saudara. Kalau saudara dan saya berjanji kepada Allah, kalau saudara berjanji kepada sesama, saudara adalah orang-orang yang setia. Gereja adalah orang-orang yang setia seperti Allah kita adalah Allah yang setia. Bila makna Natal tahun 2021 ini mendorong saudara dan saya mengingat bahwa kita punya Allah yang berjanji dan dia mengenapi. Dia ada Allah yang setia. Ini mendorong saudara dan saya sebagai gerejanya, sebagai anak-anaknya, supaya kita pun menjadi orang percaya yang setia dengan janji dan perkataan kita. Sehingga kita bukan orang-orang yang dikatakan bullshit, omong kosong, suka membual. Tapi kita adalah anak-anak Allah yang setia, yang bisa dipegang janjinya. Karena apa? Karena begitu banyak di dunia ini orang-orang yang mengingkari janjinya. Sehingga begitu banyak orang-orang yang kecewa dengan sesamanya. Betapa banyak istri yang kecewa dengan suami. Betapa banyak suami yang kecewa dengan istri. Karena mereka tidak menggenapi janjinya. Ingkar janji. Saudara yang dikasih Tuhan, makna Natal yang kedua menyadarkan kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak ingkar janji. Ya, kita betul memegang janji seperti kita punya Allah yang memegang janji dan setia kepada janjinya. Anak-anak juga demikian. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara dipercayakan oleh Tuhan seorang anak, saudara dipercayakan Tuhan, bagaimana saudara sebagai orang tua mendidik anak dengan baik, mengajar anak dengan baik, dengan sepenuhnya seperti yang Tuhan ajarkan. Apa yang kita katakan pada anak kita, janji kita pada anak kita, kita juga berusaha untuk bisa menepati janji. Karena sekali saudara mengingkari janji, maka anak-anak saudara akan sulit mempercayai Tuhan. Anak-anak saudara akan sulit mempercayai Tuhan. Karena apa? Mereka tahu bahwa orang tua ada wakil Allah. Orang tua adalah wakil Allah. Anak-anak akan melihat bapaknya seperti dia melihat Bapa di surga. Oleh karena itu marilah saudara dan saya menjadi orang tua yang dapat dipercaya. Biar makna Natal ini mengajar kita supaya kita menjadi pribadi yang memegang janji, yang setia dengan janji dan perkataannya. Ya saudara yang dikasih Tuhan, nubuat-nubuat dalam perjanjian lama mendapatkan penggenapannya di dalam diri Yesus Tuhan kita. Menunjukkan bahwa memang dialah yang seharusnya datang, bahwa kita tidak perlu mencari-cari yang lain. Sebab tentang dialah semua nabi bersaksi.
Sekarang firman yang digenapi melalui kelahiran Yesus adalah tanda yang dijanjikan Allah kepada Raja Ahaz. Yesaya 7 ayat 14, saudara. Saudara yang kasih oleh Tuhan, tadi pertama adalah makna yang bisa kita dapatkan dari Natal adalah pertama, kita bisa mendapatkan Yesus adalah terang dunia. Tuhan mau supaya gerejanya menjadi terang dunia juga. Yang kedua, Yesus datang sebagai penggenapan janji Allah, firman Allah, dia adalah Allah yang setia. Yang ketiga adalah kita bisa belajar di sini, makna yang ketiga adalah Yesus Kristus adalah bukti kasih Allah yang terbesar. Karena di dalam momen Natal ini, saudara, Natal bukan cuma saja broadcast WA aja, saudara, posting foto media di media sosial, menunjukkan arti Natal sesungguhnya. Lewat broadcast kita ucapan Natal, saudara. Tapi bagaimana kita di momen Natal ini kita bisa menyebarkan kebaikan dengan kasih. Natal bukan hanya cuma perayaan setahun sekali saja, tapi Natal menjadi tindakan yang diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, kita melihat bahwa Natal, makna Natal yang kedua adalah Yesus Kristus adalah bukti kasih Allah yang terbesar. Yohanes 3:16 berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 10-11 berkata demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Makna yang ketiga yang kita bisa dapatkan dalam perayaan Natal di tahun 2021 adalah bagaimana Yesus Kristus adalah bukti kasih Allah yang terbesar. Yohanes 3 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah. Sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Memberikan anaknya yang tunggal. Siapa? Yesus Kristus. Jadi bukti kasih Allah yang terbesar Allah berikan. Kasih itu memberi, saudara. Bukti kasih Allah yang terbesar Allah memberikan. Siapa? Yesus Kristus. Jadi makna Natal yang ketiga adalah bukti kasih Allah yang terbesar ada Yesus Kristus diberikan. Yesus Kristus ada pemberian Allah yang terbesar, saudara. Anaknya tunggal satu-satu diberikan buat saudara dan saya. Itulah kasih. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah telah mengasihi kita lebih dulu. Allah yang mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku kasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi makna yang ketiga, Yesus Kristus adalah pemberian terbesar dari Allah. Di makna Natal ini, kita bisa belajar, Allah mengajar kita, momen Natal ini adalah momen kita berbagi kasih dan perhatian kepada sesama. Mari kita pakaikan momen Natal ini berbagi kasih dan perhatian kepada sesama. Ya, kita harus tunjukkan bagaimana Allah sudah buktikan kasihnya. Demikian juga kita gerejanya, anak-anak Tuhan membuktikan kasihnya dengan apa? Menunjukkan kasih dengan perbuatan, bukan hanya ucapan, tapi perbuatan. Dan perhatian, saudara. Perbuatan dan perhatian. Kalau kita mengasihi, kita tidak akan melukai. Kalau kita mengasihi, kita tidak akan menyakiti. Kalau kita mengasihi, pasti kita akan memperhatikan, peduli. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu. 1 Korintus 13 dikatakan di situ, saudara. Kasih itu tidak bersuka karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu berharap segala sesuatu. Saudara, biar momen Natal di tahun 2021 ini kesempatan saudara melihat bagaimana bukti kasih Allah terbesar. Yesus Kristus adalah bukti kasih Allah yang terbesar. Gereja belajar, saudara dan saya sebagai orang percaya belajar bagaimana kita mengasihi. Di mana kita sudah mengalami kasih Allah, kita menerima kasih Allah.
yang terbesar dalam hidup kita, maka itu kita mau menyalurkan kasih Allah ini, membagikan kasih Allah ini kepada keluarga kita, kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita, tetangga kita, famili kita. Semua orang yang memang membutuhkannya, saudara. Bagikan kasih saudara, bagikan perhatian saudara. Yang disertai dengan pemberian, waktu saudara. Uang saudara mungkin, tenaga saudara mungkin. Apa yang saudara bisa buat, saudara lakukan itu yang terbaik. Seperti Tuhan sudah berikan yang terbaik. Saudara, momen Natal kemarin saya bersama dengan anak asuh saya. Di depan gereja ada got, saudara. Saya ajak, karena kotor sekali, saya ajak. Yuk, Matthew, sama-sama Om, kita bersih-bersih got, saudara. Kenapa? Kita membuktikan kepedulian kita dengan lingkungan. Supaya gereja menjadi terang. Gereja begitu peduli dengan lingkungannya. Kita mengasihi lingkungan kita. Dengan apa? Peduli dengan lingkungan. Saya pikir cuma sedikit, saudara. Kita bersihkan parit yang bau, saudara. Ya, ternyata kita bersih-bersih sampai sekitar belasan karung, saudara. Sampai pinggang encok, saudara, sampai pegel, saudara. Dari pagi sampai sore, saudara. Kita kerjakan itu, saudara. Sampai kita melihat ada beberapa orang buang sampah sembarangan, saudara. Parit itu jadi tempat buang sampah. Kita keruk semuanya, saudara. Ya, kita bersyukur, saudara. Disitulah momen kesempatan di perayaan Natal. Gereja Tuhan di tempat ini, di Pontianak, bisa menunjukkan kasih terhadap lingkungan, peduli terhadap lingkungan yang bersih. Sehingga lingkungan parit itu menjadi bersih kembali, saudara. Saudara, kami pun diajar, saudara, di momen-momen perayaan Natal ini. Ya, ada jemaat yang juga tidak punya orang tua. Papa dan mama sudah meninggal. Ya, dan dia ingin ikut kami, saudara. Memang sebelum mamanya meninggal, papa sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Dan mamanya udah pesan dengan istri saya bahwa nanti kalau saya meninggal, saya titip anak ini dengan om dan tante, ya. Saudara, jadi beberapa waktu yang lalu 6 bulan yang lalu, saudara. 6 bulan yang lalu terus meninggal mamanya. Dan pas mamanya meninggal, sebelum meninggal istri saya juga bilang sama mamanya, mama jemaat kita juga sudah berkata, kamu ibu Ci gak perlu takut ya, kalau memang Tuhan mau panggil Ci kembali sama Tuhan. Jangan takut, anak Ci akan kami urus, saudara. Bukan suatu pekerjaan yang gampang, saudara. Di momen-momen perayaan Natal ini kita dikasih tanggung jawab untuk mengasihi jemaat yang tidak ada orang tua. Ya, itu kesempatan kami bisa berbagi kasih. Nah, kami harus mendidik anak jemaat ini, mendidik anak kami sendiri, dan kami angkat sudah di momen di tanggal 22 kemarin Desember dia ulang tahun. Disitulah momen kesempatan saya berkata, sekarang kamu panggil om dan tante adalah papi dan mami. Ya, saudara, dia begitu senang. Saya tanya, suka nggak kamu tinggal di gereja bersama papi dan mami? Senang dan bahagia. Saudara, ini kesempatan. Makna Natal itu bukan hanya kita merayakan saja, ya, dengan pernak-pernik Natal, tapi Tuhan mau saudara dan saya membuktikan kasih yang terbesar itu seperti saudara dapatkan dari Tuhan Yesus. Saudara juga bagikan kasih yang terbesar itu kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan, kepada keluarga saudara, suami saudara, anak saudara, istri saudara, mertua saudara, mantu saudara, sahabat saudara, tetangga saudara. Jangan sampai momen Natal ini saudara masih menyimpan permusuhan. Jangan sampai momen Natal ini saudara masih menyimpan kebencian terhadap suami, istri, dan kekesalan terhadap mertua, mantu. Momen Natal ini adalah momen di mana kita saling mengasihi, saling mengampuni, saling peduli. Dan saudara, kita belajar untuk mengasihi anak kita dengan sungguh-sungguh, tidak menyakiti, tidak melukai anak-anak kita. Kasih anak-anak saudara. Anak-anak juga mengasihi orang tua. Jangan melukai hati orang tua saudara. Gembala-gembala mengasihi jemaat, jemaat juga mengasihi gembala saudara. Bangun kepedulian itu. Natal, makna Natal di tahun ini, Tuhan mau mengingatkan saudara dan saya supaya kita memiliki kasih dan peduli seperti Yesus Tuhan Allah kita mengasihi kita dan kasih yang terbesar. Ya saudara,
3 hal ini yang kita mau belajar dan saya sampaikan sama saudara. 3 hal makna Natal ini biar ini dihidupi oleh kita. Ya, bukan hanya pesta pora, bukan hanya pernak-pernik Natal, bukan hanya baju baru, bukan hanya perayaan-perayaan Natal saja, tapi momen ini saudara gunakan sebagai kesempatan untuk merefleksi diri, untuk mengubah diri, untuk berubah. Yang pertama adalah makna Natal pertama, Yesus adalah terang dunia. Dan Yesus mau supaya gerejanya orang percaya mengikut dia juga memiliki terang itu. Dan menjadi terang dunia. Di mana saudara berada. Meninggalkan dosa, meninggalkan kejahatan, meninggalkan segala kegelapan. Sehingga saudara menjadi terang. Yang kedua adalah Yesus mau, makna Natal yang kedua adalah di mana saudara dan saya belajar. Di mana Yesus Kristus datang sebagai penggenapan janji Allah. Membuktikan dia adalah Allah yang setia. Dia berjanji, dia menggenapinya. Ini menyatakan pada gereja, supaya gereja Tuhan juga ada gereja yang setia. Suami istri, gerejanya adalah gereja yang setia, menepati janji. Ya, karena kehidupan saudara sebagai orang tua, menjadi wakil Allah di dalam keluarga. Kalau saudara berjanji sama anak saudara, tepati janji saudara. Karena itu adalah seperti gambaran anak melihat saudara adalah seperti Tuhan berjanji kepada dia. Ya, saudara, yang ketiga adalah tadi dikatakan Yesus adalah bukti kasih Allah yang terbesar. Ya, momen Natal ini adalah momen kita mengalami kasih Allah dan membagikan kasih Allah dan perhatian kepada sesama kita. Ya, jangan cuma hanya broadcast dan merayakan saja, tapi buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Istri anak kita, keluarga kita merasakannya. Ya, Tuhan memberkati kita supaya makna Natal ini akan membawa satu perubahan dan membawa kehidupan saudara semakin menjadi serupa dengan Kristus dan dunia dipenuhi dengan kemuliaannya. Tuhan berkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini kami bisa beribadah secara online. Dalam momen-momen Natal kami memperingati Natal. Dimanapun kami berada Tuhan, terima kasih. Tuhan, hari ini kami diingatkan Tuhan dengan khotbah tentang 3 makna Natal. Yang pertama adalah Yesus terang dunia. Yang kedua bicara tentang Yesus adalah penggenapan janji Allah atau firman Allah. Yang ketiga berbicara tentang Yesus Kristus adalah bukti kasih Allah yang terbesar. Ya, Allah mau supaya kehidupan kami menjadi terang dunia. Allah mau supaya kehidupan kami setia kepada Tuhan dan menjadi contoh. Allah mau supaya kehidupan kami itu penuh dengan kasih dan perhatian dan benar-benar membagikan kasih Allah kepada semua orang. Bapa, biar momen Natal ini benar-benar kami alami dan banyak orang juga menikmati lewat kehidupan kami. Mereka rasakan Tuhan di dalam hidup mereka. Keluarga kami merasakan Tuhan dalam hidup. Ada pemulihan demi pemulihan, ada pembaharuan demi pembaharuan, ada perubahan demi perubahan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Karena pada waktu kami melakukan firman Tuhan, pada waktu kami melakukan perubahan itu, taat kepada Tuhan, hidup kami berubah dan seluruh orang-orang di sekitar kami merasakan perubahan itu. Bapa, terima kasih buat semua anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri, saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Angkat tangan saudara. Tuhan, terima kasih buat ibadah ini. Biar apa yang kami lakukan dalam ibadah ini boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Bersama keluarga atau sendiri, Tuhan hadir bersama dengan mereka. Tuhan memberkati hidup mereka. Biar di momen-momen perayaan Natal mereka akan benar-benar mengalami kuasa kasih Tuhan yang besar. Mereka akan mengalami terang Tuhan. Mereka akan mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidup mereka. Mungkin ada doa-doa pergumulan mereka belum dijawab. Mereka alami jawaban-jawaban doa dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka dapat bersaksi betapa dahsyatnya Tuhan. Terima kasih keselamatan hidup yang kekal yang Tuhan telah beri. Dan segala pertolongan Tuhan, jalan keluar yang mereka alami juga selanjutnya. Tuhan, terima kasih berkati rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, sekolah mereka, masa depan mereka, jodoh mereka buat anak-anak muda yang belum dapat jodoh, toko mereka, bisnis mereka. Ya Tuhan, segala pergumulan mereka juga mengalami jalan keluar. Mereka mengalami mujizat demi mujizat. Kesembuhan bagi mereka yang sakit. Buat Pengli, buat Mama Pengli, buat Joko, Papa Joko, Chunmeng, buat Joham. Ya Tuhan, terima kasih buat istri Pak Stefanus, Effendi, istrinya Pak Bakri, Bu Wineke, Jason, Wewe, Miko Miming. Tuhan, kesembuhan terjadi bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mungkin ada teman-teman yang lain yang sakit juga, Tuhan lawat mereka.
yang ibadah secara online, jamah mereka di dalam nama Yesus. Kesembuhan mujizat terjadi bagi mereka. Karena momen Natal adalah momen untuk mengalami janji Tuhan tentang mujizat itu masih ada. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Kami akan akhir ibadah kami. Kami berkati Indonesia yang kami cintai, Presiden Joko Widodo bersama keluarga, Menteri Kabinet bersama keluarga, TNI Polri. Ya Tuhan, kami berdoa gubernur, wali kota, camat, lurah, RW, RT-nya. Kami berkati seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia dan GPKDI juga dalam bulan-bulan merayakan Natal. Biar momen-momen Natal, perayaan Natal mereka mengalami Tuhan dan mengalami perjumpaan Tuhan yang ajaib dan dahsyat, mengubah hidup mereka, mengubah rumah tangga mereka, mengubah pelayanan mereka, mengubah keluarga mereka, pekerjaan, seluruh aspek hidup mereka berubah karena Tuhan hadir dalam hidup mereka, karena mereka taat dan mengikuti Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu selama-lamanya. Saudara, terimalah berkat ini. Tuhan urutkan tanganmu dan berkati umatmu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terima dan alami seluruh berkat-berkat yang berlimpah-limpah dalam semua hal dan damai sejahtera dari Bapa. Kasih sayang kecintaan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menguatkan, meneguhkan, menghibur engkau, mengurapi engkau, membawa engkau terus menang dalam segala sesuatu dan berhasil. Dan kau mampu melewati setiap musim kehidupanmu. Dan kau bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, penuh kasih dan saling mengasihi. Dan kau menjadi mempelai Allah tanpa cacat celah menanti kedatangan Tuhan kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita percaya berkata, amin. Tuhan berkati saudara, ya. Selamat Natal, terus maju dalam Tuhan. Mari kita aplikasikan firman Tuhan ini sehingga firman Tuhan makna Natal yang mengubah kehidupan kita dan keluarga kita dan seluruh aspek hidup kita. Shalom.